teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center. Dan jangan lupa loncengnya ya, untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, kita berjumpa lagi di dalam ibadah FG dan Excel GBI Grace Community Center. Nah, teman-teman yang sudah mempersiapkan diri di rumah, mari bersama-sama kita satu di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan, saat ini kami mau meninggikan nama-Mu, biar nama-Mu saja yang ditinggikan atas pujian ini Tuhan. Biar setiap pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan jadi persembahan yang harum bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu yang memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Memang memuji-Mu Yesus, dengan segenap hati kami Tuhan, karena kasih-Mu yang besar Yesus. Lord, you're more than anything.
memandang wajah-Mu Tuhan. Biar kami terus berada dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kami dengan firman yang akan kami dengarkan Tuhan. Biar dari mulut lidah hamba-Mu Tuhan boleh keluar isi hati-Mu Tuhan. Dan biar isi hati-Mu menuntun kami untuk lebih melekat pada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Shalom sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Mari sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu mengintai kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengajak orang percaya di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama ini, mengajak setiap kita sebagai orang yang percaya untuk mengikuti suatu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ketika kita ditebus dari segala dosa dan pelanggaran kita untuk menjadi warga kerajaan Allah, untuk mengenakan kodrat ilahi di dalam kehidupan kita, kita diwajibkan untuk mengikuti suatu perlombaan. Perlombaan yang bagaimanakah yang diwajibkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan sebagai orang-orang percaya, yaitu perlombaan iman. Perlombaan iman di dalam kehidupan kita setiap hari. Inilah yang diwajibkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dari segala dosa dan pelanggaran mereka. Mereka diwajibkan untuk mengikuti perlombaan iman di dalam kehidupan mereka setiap hari. Dan setiap orang yang menyelesaikan perlombaan iman di dalam kehidupan mereka, mereka akan memperoleh mahkota kehidupan bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita perhatikan olahraga pada saat ini, maka kita akan melihat bagaimana perkembangan teknologi membuat kita mampu melihat kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu pertandingan dengan sangat jelas, bukan? Suatu pertandingan sepak bola misalnya, apalagi pertandingan penting seperti Piala Dunia atau Piala Eropa. Dengan perkembangan teknologi saat ini dapat kita lihat ya, kamera ada di mana-mana memenuhi lapangan sepak bola, sehingga apapun kejadian di lapangan sepak bola tersebut dapat dilihat, dapat terekam dengan jelas. Apakah yang melanggar itu wasit atau yang melanggar itu salah satu dari pemain sepak bola tersebut, maka dengan sangat jelas akan terlihat kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan sepak bola, bukan? Apalagi saat ini ketika pertandingan Piala Eropa, Piala Dunia dapat disaksikan oleh seluruh dunia. Kita bisa melihat dari rumah kita masing-masing, mengikuti pertandingan itu dengan jelas, bukan? Sehingga kita dapat melihat apa yang terjadi di dalam pertandingan tersebut. Demikian halnya dengan pertandingan atau perlombaan yang dilakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, dari setiap hari dalam kehidupan kita, dalam pertandingan kehidupan kita setiap hari, akan banyak saksi-saksi yang melihat kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita. Lepas dari
tafsiran banyak orang yang mengatakan bahwa para saksi yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama ini itu tidak terlepas dari Ibrani pasalnya yang ke-11, di mana kita dapat melihat saksi-saksi iman, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang bisa menyelesaikan pertandingan iman mereka dengan baik. Lepas dari hal tersebut, di dalam kehidupan kita banyak sekali saksi-saksi yang memperhatikan kehidupan kita, sama seperti dengan pertandingan sepak bola tadi. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti perlombaan iman kita, ada aturan atau ada rambu-rambu yang harus kita ikuti sebagai orang percaya. Ada peraturan-peraturan, ada rambu-rambu yang harus kita taati ketika kita sementara melakukan perlombaan iman di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat menyelesaikan perlombaan iman kita dengan baik, sehingga ketika kita menyelesaikan perlombaan kita dengan baik, kita dapat memperoleh mahkota kehidupan ketika kita bertemu dengan Bapa muka dengan muka di surga. Oleh karena itu, sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, aturan-aturan yang seperti apa yang harus kita terapkan, yang harus kita ikuti ketika kita mengikuti perlombaan iman yang diwajibkan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Hal yang pertama yang harus kita ikuti atau aturan yang harus kita taati ketika kita sementara mengikuti perlombaan yang diwajibkan, yaitu perlombaan iman. Yang pertama, perlombaan harus dilakukan dengan tekun. Jadi setiap kita di dalam melakukan perlombaan itu, kita harus melakukannya dengan tekun. Kata tekun menurut Ibrani, kata tekun dalam Ibrani 12 ini yang digunakan oleh Rasul Paulus menggunakan bahasa Yunani hupomon yang artinya dengan sabar dan ketabahan. Jadi tekun di sini berbicara dengan sabar dan ketabahan untuk mengikuti perlombaan iman di dalam kehidupan kita. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya mengalami suatu situasi di sekolah yang tidak nyaman ketika salah seorang guru ingin ngeprint rapor. Ada ingin ngeprint rapor dan saya ada dalam ruangan itu bercakap-cakap dengan salah seorang guru yang lain. Guru yang ingin ngeprint rapor itu, tiba-tiba ada seorang guru yang lain ingin mencas handphonenya. Dan dia mencabut print itu dan dia mencas handphonenya. Otomatis terjadilah suatu pertengkaran antara guru yang ingin ngeprint rapor dan guru yang ingin ngecas handphone. Sahabat pelajar, waktu melihat kejadian itu saya sudah merasa tidak nyaman. Saya sudah merasa sudah tidak sejahtera ketika melihat pertengkaran itu. Ketika mulai terjadi hening, saya pun mulai berbicara dengan guru yang mencabut print itu. Saya mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang tidak benar. Seharusnya dia bisa mengecas handphone di tempat lain dan mengizinkan guru ini untuk menyelesaikan rapor yang dia kerjakan. Tetapi ketika saya berbicara dengan dia, orang ini tiba-tiba menjadi marah. Tiba-tiba menjadi marah dan hampir saja saya terpancing pula untuk marah. Tetapi di dalam hati saya ketika saya marah juga ikut-ikut marah, maka saya hari itu akan kalah. Dengan sabar saya tetap menghadapi dia. Walaupun memang secara manusiawi di dalam hati kita juga ada sesuatu yang tidak nyaman yang kita alami ketika orang lain kita berikan sesuatu yang baik, bahwa yang dia lakukan itu salah, bahwa dia harus memprioritaskan hal yang sesungguhnya daripada hal yang lain. Dia harus memprioritaskan guru yang ngeprint rapor daripada dia harus mencas handphonenya. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan,
di dalam kehidupan kita setiap hari, kita akan menjumpai hal-hal yang demikian di dalam kehidupan. Ada saja orang-orang di sekitar kita yang akan memancing emosi kita. Ada saja orang-orang di sekitar kita yang bisa membuat damai sejahtera kita hilang. Tetapi Alkitab dalam Ibrani ini memberitahukan kepada kita setiap orang yang sudah ditebus dan diwajibkan untuk mengikuti perlombaan iman, mereka harus mengikuti perlombaan iman itu dengan sabar dan tabah. Sekalipun kita dihadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kita. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Mari ketika kita mengikuti perlombaan iman ini, kita melakukannya dengan tekun, dengan sabar di dalam kehidupan kita. Banyak hal di dalam kehidupan kita yang membuat kita kadang-kadang tidak sabar. Banyak hal yang membuat kita dalam kehidupan kita kadang-kadang akhirnya kita putus asa dan tidak tabah melewati situasi-situasi di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus sabar dan bertekun melewati perlombaan iman di dalam kehidupan kita. Tekun, ya, tekun dengan sabar dan ketabahan. Ini aturan yang pertama, atau rambu yang pertama yang diberitahukan kepada kita ya oleh Rasul Paulus dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan, rambu atau peraturan yang kedua yang harus kita lakukan agar kita dapat menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik, yaitu perlombaan harus membuang segala beban penghambat. Dalam hal ini adalah dosa-dosa kita. Sahabat pelajar dan sahabat muda, dosa itu kadang-kadang menghambat kita untuk terus berlari. Ketika kita melihat seorang pelari, dia akan bisa berlari dengan kencang ketika tidak ada beban yang dia pikul. Seandainya seorang pelari memikul suatu beban atau memikul ransel di pundaknya dengan isi batu bata beberapa, 3 batu bata atau 2 batu bata saja berada dalam ransel itu, akan membuat orang itu tidak mampu berlari dengan maksimal. Begitu pula dengan kita. Ketika dosa kita pikul dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan dosa dan tidak memohon pengampunan kepada Tuhan, tidak mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka itu akan menjadi suatu intimidasi dalam kehidupan kita. Iblis akan selalu mengintimidasi kita, menekan kita, sehingga kita tidak mampu berlari dengan kencang untuk dapat mengikuti perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita semua. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, dosa-dosa apa yang menghambat kita untuk melakukan perlombaan iman kita? Dosa-dosa apa yang akhirnya membuat kita berhenti dan stagnasi di dalam pelayanan, di dalam pengiringan kita akan Tuhan? Hari ini mari kita lepaskan semua dosa dan beban itu. Kita datang menghampiri Tuhan. Kita minta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Angkat segala beban-beban dosa ini Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya ingin lepas dari segala intimidasi yang sementara membebani saya. Bapak, sahabat muda dan sahabat pelajar yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang di dalam pekerjaan kita pun setiap hari kita menghadapi situasi-situasi yang akhirnya kita merasa terintimidasi. Kadang-kadang kita ingin melakukan kasih di dalam kehidupan kita, tetapi kita dituntut untuk tidak memberikannya. Salah satu contoh, ketika ada seorang yang belum melunaskan SPP-nya, belum melunaskan uang alatnya, ya, atau dan segala macamnya, dan pas penerimaan rapor dikatakan orang yang belum membayar SPP, orang yang belum membayar segala macam ini tidak bisa mengambil rapornya. Atau ketika orang tua itu datang, sahabat pelajar, hati saya kadang-kadang merasa ada belas kasihan, tetapi saya pun tidak mampu untuk apa? Untuk memberikan rapor itu. Tapi kadang-kadang saya mengizinkan dia untuk memotonya. Ya, saya mengizinkan dia untuk memoto rapor itu, atau kadang-kadang saya mengirimkan dia dengan foto PDF
kirimkan dia PDF. Ketika saya melakukan hal itu, ada intimidasi di dalam hati saya. Wah, kamu sudah melanggar aturan. Kamu seharusnya tidak melakukan itu. Dan saya katakan, Tuhan, ampuni saya. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita, ya, melanggar aturan-aturan tertentu. Tetapi ketika kita tahu bahwa itu salah, kita berdoa datang kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Kadang-kadang pun saya terintimidasi ketika saya melanggar lampu merah. Ketika saya terburu-buru, terus di depan saya ada lampu merah, dan tiba-tiba waktu merah, saya kadang-kadang melewatinya. Dan ketika saya melewatinya, saya terintimidasi. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, saya melanggar aturan rambu lalu lintas. Di dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang demikian yang kadang-kadang menghambat kita untuk berlari, untuk menyelesaikan perlombaan iman kita dengan baik. Sahabat pelajar dan sahabat muda, mari kita menanggalkan segala beban dan dosa yang mengintimidasi kita sehingga kita tidak mampu berlari dengan kencang di dalam menyelesaikan pertandingan iman kita. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga yang harus kita lakukan, atau peraturan yang harus kita ikuti, atau rambu yang harus kita ikuti dalam perlombaan iman kita, yaitu perlombaan itu harus hidup tidak seperti dengan warga dunia ini. Sahabat pelajar dan sahabat muda, kalau minggu lalu Kak Dia sudah menceritakan bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Tentunya kehidupan kita itu adalah kehidupan yang berbeda. Bahwa perlombaan ini harus kita hidup tidak seperti dengan warga yang ada dunia ini. Dalam dunia ini kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Kita harus menjadi teladan dalam tingkah laku kita. Kita harus menjadi teladan di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Sehingga teladan yang sangat pantas yang kita lihat adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus ada di dalam dunia ini, Dia sudah memberikan suatu contoh teladan bagi setiap kita. Bagaimana setiap kita harus hidup seperti Kristus hidup. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam melakukan perlombaan iman kita, kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Kita harus melihat bahwa kita akan menyelesaikan pertandingan ini dengan baik, dengan mengikuti setiap rambu-rambu dan aturan-aturan yang sudah Tuhan tentukan, Tuhan sudah gariskan dalam kehidupan kita yang harus kita taati supaya kita dapat menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pelari maraton yang bernama John Stephen Akhwari. Ya, John Stephen Akhwari menjadi atlet terkenal berkat perjuangan heroiknya pada Olimpiade 1968 di Meksiko. Pelari maraton asal Tanzania ini bukanlah peraih medali Olimpiade di tahun 1968 itu. Akan tetapi kamera televisi mengarah kepadanya ketika dia menjadi atlet terakhir yang mencapai garis finish dari pelari maraton tersebut. Akhwari mengalami cedera ya, dari kilometer 19 ketika dia mengikuti lari maraton 195 km. Medan lari yang berada di ketinggian membuat dia mengalami karam kaki. Ya, sehingga dia ditabrak sehingga dia mengalami kejang pada kakinya sehingga dia tidak dapat berlari dengan kencang. Sehingga dia adalah seorang pelari maraton yang tiba terakhir di garis finish. Akan tetapi Akhwari muncul mengambil perhatian bagi setiap televisi ketika dia mencapai garis finish. Ketika dia ditanya mengapa dia mau terus berlari, tidak berhenti saja karena dia mengalami cedera.
Terus dia menjawab, Aquari menjawab, negara saya tidak mengirim saya terbang untuk melewati 10.000 mil jauhnya hanya untuk start berlari. Tetapi saya dikirim untuk menyelesaikan pertandingan. Apapun yang saya alami, saya akan melewatinya dengan menyelesaikan pertandingan ini sampai garis finish. Sahabat pelajar dan sahabat muda, mari kita menyelesaikan pertandingan iman kita. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita mengakhirinya dengan baik, dengan tekun. Karena Allah membuat kita ada dalam dunia ini agar kita dapat menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Sehingga ketika kita kembali kepada Dia, kita memperoleh mahkota kehidupan. Sahabat pelajar, mari kita bertekun untuk dapat menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini Tuhan, bahwa kami setiap orang percaya diwajibkan untuk mengikuti perlombaan iman, supaya kami dapat memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dimanapun kami berada, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran bagi setiap kami untuk dapat menyelesaikan pertandingan iman kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.